Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala akramil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang sempurna. Demikian juga memuji Allah atas segala karunia nikmat. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat juga, termasuk nikmat yang terbesar di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita dari nikmat agama adalah apa? Yaitu menuntut ilmu. Nikmat yang Allah berikan ada dua, ada nikmat duniawi dan ada nikmat apa? Dini namanya. Nikmat ad-dini, nikmat agama yang berupa agama. Di antara nikmat duniawi dan nikmat dini ini mana yang lebih di atas? Nikmat agama dengan nikmat dunia mana yang lebih di atas? Agama secara umum. Kemudian nikmat dunia dari yang Allah beri bertingkat-tingkat. Iya, tingkat-tingkat. Ada yang kecil sampai yang besar. Demikian juga nikmat agama. Ada yang kecil sampai yang besar. Dan yang paling besar, yang pokok dari nikmat agama ini adalah apa? Siapa yang tahu? Irfan. Nikmat agama yang paling pokok apa ya? Irfan. Iya, tauhid atau Islam. Kita hidup di atas Islam, di atas iman. Itu nikmat pokok dari nikmat yang ada. Nikmat agama yang ada. Kalau sudah selesai nikmat ini hilang, selesai. Tidak bermanfaat lagi nikmat yang lain. Jadi kalau orang itu sudah bukan muslim, sudah tidak bertauhid, artinya dia keluar dari Islam, keluar dari tauhid, maka nikmat yang lain tidak bermanfaat. Makanya kita sebut Islam, iman ini atau tauhid adalah pokok dari nikmat. Nikmat agama apalagi dunia di bawahnya. Kalau ini sudah tidak ada, selesai. Tidak ada guna. Orang hidup sama seperti apa? Hewan. Seperti hewan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika syarrul bariyah. Mereka adalah makhluk yang paling jelek, yaitu orang kafir. Kenapa? Karena tidak ada iman, tidak ada Islam. Jadi nikmat yang lain sudah tidak dianggap. Mereka sudah sama seperti hewan. Betul tidak ini? Nah, kita sudah beriman, alhamdulillah Islam. Rasakan itu sebagai nikmat terbesar. Paham di sini, ikhwan? Di atas kekurangan amalan yang kita miliki, iman kurang, amalan kurang, dosa banyak. Tapi ingat, orang ini Islam, dihidupkan oleh Allah dalam keadaan Islam, muslim, beriman, itu karunia terbesar. Paham di sini, ikhwan? Nah, maksud dari penyampaian ini bersyukur kita atas nikmat iman dan Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal Islam.
Segala puji bagi Allah. Saya bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam. Baik. Dan diingatkan kita oleh Allah itu di dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Keselanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau telah beri nikmat. Apa itu? Islam. Allah kasih ingat Islam ini nikmat. Orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab. Seandainya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan, tentang kesempurnaan Islam. Islam sudah disempurnakan. Ayat terakhir turun itu Al-Maidah ayat 3. Kata orang orang Yahudi, karena merasakan bahagia dengan turunnya ayat itu. Seandainya ayat itu turun kepada kami, kami akan jadikan turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Lihat itu. Orang Yahudi datang sama Umar bin Khattab. Kenapa? Karena mereka tahu nikmat besar. Tapi sayang orang ini tidak merasakan. Pernah tidak kita duduk merenung, merasakan bahwasanya Islam yang kita peluk ini sebagai suatu nikmat? Ini jadi pertanyaan bagi kita. Paham di sini ikhwan? Rasakan itu nikmat terbesar. Nikmat terbesar. Dan ini pada sebagian besar orang tidak seperti itu, tidak merasakan suatu nikmat. Nikmat iman yang mereka peluk, Islam mereka sia-siakan. Tidak beriman, ya kan? Islam tapi tidak sholat, berarti tidak merasakan, tidak bersyukur, baru terus bikin maksiat, terus dalam kelalaian, tidak menjaga DP iman. Pahamin ikhwah? Jadi orang yang merasakan nikmat berarti dia jaga. Bagaimana cara menjaga nikmat? Dijaga dari apa? Dari dua perkara. Dari hal yang bisa menghilangkan nikmat tersebut. Yang kedua dari hal yang bisa berkurang nikmat tersebut. Menjaga artinya kalau kita jaga iman Islam kita, dijaga dari perkara yang membuat kita kafir, atau menjaga dari perkara yang membuat iman kita turun dengan melakukan maksiat. Itu menjaga iman. Itu menunjukkan orang yang bersyukur. Terima kasih dia akan atas nikmat tersebut. Ya, ikhwah, mudah-mudahan kita tergolong orang yang demikian, walaupun masih banyak kurang. Paham di sini, ikhwah? Ya Allah, ya Rabb. Belum sekarang, nanti di akhirat baru antum rasakan dahsyatnya nikmat iman dan Islam. Nanti di akhirat melihat orang penduduk orang-orang kafir ini sudah kekal di dalam neraka. Kaum muslimin, mukminin, baik yang langsung masuk surga atau yang nyemplung di neraka transit akibat dosa yang lebih besar dari amalannya. Itu semua berbahagia, senang. Ternyata Islam, iman ini Masya Allah nikmat luar biasa. Kalau tidak di sana terang tampak di mana? Di neraka. Neraka ya ikhwan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Terus khalidina fiha, kekal. Baru orang beriman gimana? Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika khairul bariyah. Kemudian surga jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar adinin tajri min tahtiha seterusnya. Baik. Ini harus kita rasakan sebagai suatu nikmat ini Islam, iman yang kita peluk ini. Ya Allah, jaga.
Orang yang merasakan itu nikmat, dia syukuri, dia jaga, terlihat dari perbuatannya, menjaga dari perkara yang bisa menghilangkan nikmat tersebut atau berkurang. Paham di sini, ikhwan? Nah, itu jangan sampai kita sia-siakan nikmat ini. Terus kita lanjutkan kajian ya, ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk lompat ya. Bab sholat belum selesai itu, tapi karena menjelang Ramadan, di ambang-ambang Ramadan kita butuh untuk mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa ini agar ibadah kita bisa sah. Yang kedua, bisa sempurna. Mengetahui fadail adalah cabang. Mengetahui hukum fikih, tata cara ibadah adalah pokok. Ini yang disurahkan oleh sebagian dari saudara-saudara kita yang terlalu semangat dalam berdakwah sampai lupa belajar. Ada yang begini? Nah, banyak. Semangat berdakwah tapi lupa belajar. Yang mereka dakwakan apa? Ilmu fadail, tentang keutamaan. Ilmu masail mereka remehkan, sia-siakan. Mereka tidak bahas itu di pertemuan mereka. Di arena dakwah mereka tidak dibahas itu ilmu fikih. Padahal itu pokok. Sementara ilmu fadilah, keutamaan, fadailul amal, jangan. Antum tidak paham hukum ini halal, ini haram, ini cara ibadah ini yang menyebabkan sah ente ibadah, ini pembatal, ini syarat rukun, tidak paham. Cuma paham keutamaan. Sama beribadah asal-asalan. Cuma karena dorongan apa? Keutamaan tadi. Jadi ilmu masail, istilah mereka ilmu masail. Kalau kita ilmu fikih. Kalau mereka membagi ilmu itu dua, ada ilmu masail dan ada ilmu fadail. Ilmu fadail itu yang mereka geluti itu dalam dakwah itu, kasana kemari, keluar, pindah satu masjid ke masjid lain. Yang diajarkan itu cuma ilmu fadail. Siapa yang beramal ini dapat ini, siapa yang zikir dapat ini, siapa yang ini, fadilah berdakwah, fadilah dan seterusnya. Antum pernah dengar orang membahas fikih? Pernah dengar bahas fikih? Tidak ada. Padahal itu ilmu, yang itu inti ilmu. Fadilah itu datang setelahnya. Nanti. Bagaimana digenjot, dikasih semangat, dikasih motivasi orang semangat, kemudian tidak dikasih tahu dari hukum-hukum. Sabantar dia sembrono beribadah sembrono. Asal-asalan. Ya kan? Kita lihat ya, orang seperti itu cara ibadahnya asal-asalan. Karena tidak perhatian dengan ilmu fikih. Istilah mereka ilmu masail. Thayyib. Paham di sini, ikhwan? Nah, ini kita belajar manhaj. Ini namanya pelajaran manhaj. Membantah kelompok sesat, tapi tanpa menyebutkan nama golongan atau person. Cukup kita sebutkan kesalahan, penyimpangan ada mereka, sudah sampai tujuan kita untuk mentahdir, sampai kepada umat. Begitu. Kalau antum sebut bisa mendatangkan mudarat, bisa dorong membakar masjid. Itu orang kan tidak jaga membakar, tapi kalau orang aduh bahaya. Bertindak tanpa ilmu kan? Tanpa ilmu tambah kasih sayang. Ahlus sunnah dengan ilmu, dengan kasih sayang. Dua itu tidak boleh lepas ketika antum merubah kemungkaran. Lihat orang terjerumus pada kesalahan, kesesatan, iya kan? Kesalahan, kesesatan. Dua ini antum jangan lepas. Dari sisi melihat kemungkaran diingkari,
Tapi kemudian sisi yang lain harus punya kasih sayang kita. Jangan cuma marah, mengingkari, harus punya kasih sayang. Paham di sini? Nah, harus punya kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum bil mu'minina raufur rahim. Harus punya kasih sayang. Kasih sayang ini yang mendorong kita untuk apa? Untuk apa? Ya ikhwan, untuk semangat menyelamatkan mereka. Orang-orang yang salah, terjerumus ke dalam dosa, terjerumus ke dalam penyimpangan, kesyirikan, bid'ah dan seterusnya. Hati Allah, jangan ditertawakan. Paham di sini ikhwan? Nanti ada semacam diri kita itu semacam apa? Sombong atau ujub. Kasih sayang, kita punya kasih sayang, kasihan. Orang begitu kan terjerumus ke dalam dosa kan. Sama antum lihat ada orang kecelakaan terus jatuh patah di kaki, antum kasihan rasa itu. Bisa antum bilang begitu? Mana yang lebih parah, dia celaka patah di kaki dengan dia terjerumus ke dalam kesesatan yang menyebabkan dia sengsara di akhirat. Nah, harusnya kita orang lebih kasih sayang sama orang seperti itu. Pasti Allah terdorong kita untuk berdakwah, kasih sampai dakwah ajak seperti itu ya. Baik. Tapi kalau cuma ingkarul mungkar doang tanpa kasih sayang, selesai. Sesat. Mana kasih ancor. Nah, itu. Kayak orang yang kita kenal itu kan, bubarkan kajian sana sini, demo sana sini, bakar masjid, tempeleng apa macam-macam. Apa ini? Kasihan kan? Tidak punya kasih sayang berarti. Ada kasih sayang itu tidak ada. Ilmu apalagi jauh. Ahlus sunnah tidak seperti itu. Taib ya ikhwan. Jadi mengingkari kemungkaran harus ada manhaj, pakai manhaj. Enggak semangat sekonyong-konyong langsung merubah kemungkaran, jangan. Taib. Jadi pelajaran kita malam ini insyaallah dan pertemuan berapa kali pertemuan lagi? Pertemuan berikutnya masih ya, sempat ya? Masih ya, sebelum Ramadan. Nah, ini. Dan seterusnya sampai sebelum Ramadan, yaitu belajar hukum berkaitan dengan puasa. Babu qala al-muallif rahimahullahu taala Musa bin Isa al-Qaddumi rahimahullah, babu ahkamis shaumi. Bab pembahasan tentang hukum puasa. Rukun yang keberapa ini, Rahmat? Puasa rukun yang keberapa, Rahmat? Rukun yang ke-10. Rahmat, rukun yang keberapa? Ke-10. Rukun Islam yang keberapa ini puasa? Coba, kelima. Coba hitung-hitung. Rukun yang pertama apa? Rukun yang pertama apa? Syahadat. Rukun Islam yang pertama syahadat. Kedua, salat. Ketiga, zakat. Keempat, puasa, Rahmat. Bukan rukun ke-10 ini. Iya. Kapan diwajibkan puasa pada bulan Ramadan ini? Diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Maksudnya Rasulullah setelah hijrah ke Madinah, setelah berlalu setahun, nah tahun yang kedua beliau sudah diturunkan ayat untuk wajib berpuasa pada bulan Ramadan.
Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa saja di antara kalian yang melihat syahar, yaitu hilal Ramadan, maka hendaknya ia berpuasa. Berarti berapa kali puasa Rasulullah berarti? Berapa, maksudnya dalam berapa tahun? Berapa kali berarti? Rasulullah di Madinah berapa tahun? Irfan? 13 tahun berarti Rasulullah 26 tahun itu. Di Mekah berapa? 13. Di Madinah 10 tahun. Lewat setahun berarti berapa tahun beliau puasa? 9 kali berarti beliau puasa. Kan dalam setahun cuma sekali kan Ramadan. Jadi beliau berpuasa sallallahu alaihi wasallam 9 kali. Puasa ini termasuk salah satu dari amalan yang menjadikan seorang itu bertakwa. Setelah sholat, setelah zakat, nah ini puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus shiyam. Kutiba ditulis. Apa yang dimaksud dengan ditulis ini? Diwajibkan. Bukan ditulis. Kata apa? Diwajibkan. Kutiba alaikumus shiyam. Kataba ala, wajib itu. Ada kataba ila, kataba ala, kataba fi. Insyaallah. Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Berarti sebelum Rasulullah ini, para nabi sebelum-sebelumnya wajib juga berpuasa. Cuma ada tata cara yang berbeda. Diwajibkan berpuasa. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan kalau kita lihat syariat Islam ya ikhwah, dari sisi ibtila, memberi ujian itu hampir seluruh aspek atau semua aspek. Karena syariat yang Allah turunkan ini termasuk tujuannya untuk ibtila. Apa itu ibtila? Menguji. Untuk menguji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Liyabluwakum. Liyaba itu menguji artinya. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Jadi syariat yang Allah turunkan tujuannya untuk menguji, untuk ujian. Nah, kalau kita lihat syariat yang Allah turunkan ini, ujiannya itu dari sisi menahan, dari sisi diperintah untuk melakukan, dan dari sisi menahan. Ya kan? Kenapa? Karena manusia itu ada yang kalau diperintah dia mudah melakukan. Tapi kalau dilarang dari sesuatu, kadang sulit dia. Paham di sini, ikhwan? Ada yang kalau dilarang gampang, tapi kalau diperintah berat bagi dia. Ya, Allah beragamkan ujian. Ada yang model ujian dengan diperintah, sholat, perintah, haji, perintah. Ya, rahmat. Nah, puasa, larangan. Perintah tapi larangan, dilarang melakukan hal-hal, beberapa hal di dalam puasa. Kekang hawa nafsu, melakukan perbuatan yang dilarang, supaya menjadi orang yang bertakwa. Tayyib, membiasakan hawa nafsu, untuk membiasakan kita untuk menahan hawa nafsu untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, termasuk keutamaan puasa ini, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kullul
kullu amal ibni Adam lahu, subhanallah, illa siyam. Semua amalan anak Adam untuk dia, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya dia puasa itu untuk saya. Wa ana ajzi bihi, saya akan membalasnya. Subhanallah. Apa itu maksudnya? Maksudnya semua amalan-amalan ditulis DP maksudnya di pahala sekian. Sudah ente paham, ente sesuai dengan pahala tersebut yang tertulis, ya kan? Kecuali puasa. Puasa Allah bilang saya yang balas. Contohnya antum mau kurang kerja sama antum tuh, kerja harian. Kerja satu hari berapa di sini? 150 ya. Pokoknya seperti itu orang kerja 50. Kecuali kerja yang ini, kalau ini saya yang bayar dari saya. Lain tuh, dia mungkin dia kasih cuma 50 tuh, lebih dari itu. Itu maksudnya. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Besar pahalanya ini. Taib, puasa besar pahalanya ya. Namun walaupun demikian, di antara sahabat radhiyallahu anhum ada yang tidak kuat berpuasa. Siapa itu di antaranya? Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia, ahli fikih. Beliau kalau puasa sudah tidak boleh apa-apa. Jadi beliau tidak puasa. Puasa sunnah maksudnya, puasa sunnah. Al wajib beliau paksa wajib. Tapi puasa sunnah beliau tidak puasa. Akan melemah. Beliau tidak bisa kerja, tidak bisa mengajar, tidak bisa baca Al-Quran. Ada memang orang seperti itu. Kalau puasa cuma tidur di bekerja, tidak bisa dia apa-apa. Lombok, lemah. Kalau yang seperti ini keadaan tidak boleh puasa sunnah. Paham di sini ikhwan? Jangan. Kalau antum puasa menyebabkan antum lemah dari berbuat yang wajib, tidak boleh puasa berarti. Kalau puasa tidak boleh saya mengajar, tidak boleh saya cari kerja, cari nafkah, tidak boleh puasa berarti. Tapi yang sunnah maksudnya. Babu ahkamis siyam. Bima yajibu shaum Ramadan. Bima yajibu shaum Ramadana. Ramadana sebagai apa? Pak Atan. Kenapa di fathah? Sebagai maf'ul bih ya. Sebagai apa? Mudhafun ilaih. Bukan sebagai maf'ul bih dari yajibu. Bukan. Bukan. Mutaakkid. So yakin ini? Yakin. Terus kenapa dia di fathah itu? Masya Allah, barakallah, ahsan, betul. Ramadan mamnu' minas sarf. Al ismul ladzi la yansarif mamnu' minas sarf, itu sama istilah, satu makna itu. Kapan wajib berpuasa pada bulan Ramadan? Bima artinya dengan apa? Bima dengan apa? Untuk penentuan bulan Ramadan dengan apa? Caranya seperti apa itu? Bima. Yajibu shaum Ramadhana bi ru'yati hilalihi. Wajib puasa pada bulan Ramadan. Shaum Ramadhana itu mudhaf ilaih. Bermakna apa itu? Bermakna fi apa li apa min? Fi. Coba bagaimana? Masya Allah, barakallah fiik, ahsan.
bermakna fi. Shaum Ramadan, maksudnya shaum fi Ramadan, fi syahri Ramadan. Jadi mudhaf di sini bermakna fi. Makna fi maksudnya makna dzaraf, menunjukkan tempat, waktu atau zaman, pada bulan atau pada tempat tertentu. Baik. Bi ru'yati hilalihi, disebabkan karena melihat hilal. Jadi kalau sudah melihat hilal wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Wajib puasa. Apa itu hilal? Hilal awal bulan yang terlihat itu sabit, kecil, tipis banget, mulai dari bulan 1, tanggal 1, tanggal 2 sampai hari pertama, kedua dan ketiga, itu disebut hilal. Tapi yang dimaksud hilal yang pertama, yang hari pertama bulan kelihatan itu tipis sekali. Di Indonesia hampir tidak terlihat, susah. Ya, beda kalau di Timur Tengah. Timur Tengah terpampang bagus terlihat. Di Indonesia susah, makanya pakai teropong itu. Kalau sudah terlihat baik dengan mata telanjang atau pakai teropong, nah ini wajib berpuasa. Tapi tidak wajib pakai teropong, mata telanjang saja. Tapi dengan cara apa? Kalau yang terlihat dengan teropong, sudah tetap wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Berarti masuk bulan Ramadan maksudnya itu. Baik, wa tathbutu ru'yatuhu bi khabari muslimin mukallafin adlin ihtiyatan lil ibadati walau abdan aw untha. Wa tathbutu, sabit. Tathbutu artinya sabit. Atau teranggap. Ru'yatuhu teranggap, tathbutu yaitu teranggap. Ru'yatuhu melihat hilal, tathbutu ru'yatuhu maksudnya teranggap melihat hilal. Bi khabari muslimin, dengan kabar dari seorang muslim. Mukallafin, mukallaf, adlin, kriterianya 3. Ihtiyaton, sebagai bentuk ihtiyaton lil ibadati, sebagai bentuk hati-hati, sikap hati-hati untuk pelaksanaan ibadah. Walau abdan au untha, walaupun yang memberitahu tadi itu menghabarkan kalau dia melihat hilal adalah seorang hamba atau perempuan, diterima DP kabar. Jadi yang pertama, cara pertama melihat langsung. Kalau tidak berarti ada yang melihat terus dia memberi kabar, berarti kita wajib berpuasa berdasarkan kabar tadi itu dari orang yang melihat. Paham di sini ikhwan? Antum tidak melihat tapi dengar kabar dari orang yang melihat, antum wajib puasa juga itu. Paham di sini? Nah, saya sudah melihat hilal tadi. Iya, berarti kita wajib puasa. Tapi kriteria yang mewajibkan kita berpuasa adalah kabar dari orang yang memiliki kriteria. Yang pertama muslim, yang kedua mukallaf, yang ketiga adil. Muslim keluar kafir. Stephen kalau bakas saya so lihat hilal. Stephen Kristen, berarti tidak diterima. Terima ini kabarnya? Tidak. Mukallaf, apa yang dimaksud dengan mukallaf? Berakal dan balik. Berarti kabar orang gila tidak diterima. So lihat hilal saya tadi, aduh orang gila ini, bisa wajib antum puasa? Tidak. Bukan mukallaf. Atau anak kecil belum balik, baru umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, lapor kalau dia melihat hilal, tidak diterima juga. Tidak, belum balik, tidak mukallaf. Adlin, adlin artinya tidak fasik.
Adil itu artinya apa? Bertakwa atau tidak fasik. Tidak fasik. Adil artinya tidak fasik. Fasik itu adalah orang yang berbuat dosa besar dan tidak bertobat, atau terus menerus melakukan dosa kecil tidak bertobat. Itu. Nah, kalau dia muslim mukallaf, lihat dulu adil atau tidak ini, orang fasik atau tidak. Kalau fasik tidak bisa diterima. Biasa ada tengger di sana misalnya, ada tongkat-tongkat yang di taman, minum pinaraci misalnya. Tapi bisa sholat kadang-kadang misalnya. Nah, terus dia bilang saya melihat hilal, wajib antum puasa dari kabarnya ini, tidak diterima. Paham di sini? Nah, contoh. Ihtiyatun lil ibadati. Semua ini dalam rangka untuk berhati-hati dalam pelaksanaan ibadah. Maksudnya berhati-hati apa? Artinya kan tidak yakin ini. Beda kalau antum melihat sendiri hilal ini. Kalau dengar kabar dari orang bisa jadi salah kan? Ya kan? Ada zon prasangka bisa jadi salah. Cuma bisa jadi benar. Tapi kalau sudah memenuhi kriteria muslim, mukallaf, adil, lebih cenderung benar ini. Artinya lebih banyak prasangka kita benar DP kabar, karena dia bukan pendusta, tidak fasik, DP agama baik, ya kan, jujur, muslim, mukallaf. Dia balia ini. Paham di sini ikhwan? Nah, ihtiyaton itu kita lakukan walaupun tidak lihat langsung, ihtiyaton lil ibadah, sebagai sikap hati-hati. Bisa jadi benar. Paham ini? Untuk menjaga itu kita puasa, wajib puasa. Berarti tingkatannya di bawah ini. Kalau melihat sendiri tingkatan paling atas. Tingkatan yang kedua, dengar kabar dari orang yang melihat dengan kriteria yang disebutkan tadi, memiliki. Walaupun orang tersebut hamba yang berkasih kabar tadi atau perempuan. Paham di sini ikhwah? Walaupun satu orang, satu di sini. Adil muslim satu, mukallaf ini adil satu orang. Tayyib, perkataan beliau bi khobar dengan kabar berarti tidak harus saksi, tidak harus dia mempersaksikan. Apa maksud kabar dengan saksi? Ya beda. Saksi dia harus menggunakan lafaz redaksi saksi. Saya bersaksi kalau saya melihat hilal. Kalau kabar ini tidak bersaksi, cuma dia bilang saya melihat hilal tadi. Kabar, dia mengabarkan dalam bentuk kabar saja, menyampaikan berita. Ini sudah cukup. Kalau dia tekankan dengan mengatakan saya bersaksi, ya itu sudah lebih kuat lagi. Kabar, sekedar kabar saya kita sudah terima, tak? Apalagi saksi. Saksi ini ada hukum khusus dia nanti. Insya Allah di bab apa? Jinayat, ahkamul jihad, hukum-hukum berkaitan dengan saksi. Biasanya saksi dibutuhkan kalau ada sengketa di depan hakim. Kalau sekedar kabar ini tidak bisa diterima, saksi harus saksi. Taib. Paham di sini ikhwan? Jadi berapa cara yang beliau sebut? 2. Lihat sendiri wajib puasa, atau dengar kabar dari orang yang melihat dengan kriteria tadi, muslim, mukallaf, adil. Walaupun satu orang, walaupun budak, walaupun perempuan, wajib juga orang puasa. Ihtiyaton. Ihtiyaton di sini sebagai apa kedudukannya Pak Ferry? Ihtiyaton. Kenapa nasab? Maf'ul li ajlihi. Jadi maf'ul li ajlihi itu menerangkan sebab terjadinya perbuatan itu. Kenapa orang wajib berpuasa? Ihtiyaton, dalam rangka untuk sikap hati-hati. Tapi maf'ul li ajlihi ini berkaitan dengan hati. Nah, ihtiyat itu sikap hati-hati kan.
mau ngarati Irfan. Ipang. Alhamdulillah, begitu. Insyaallah. Walau abdan. Lah, ini apa lagi ini, kayak pesona sopoli ini. Pak siapa ini beliau? Arif. Walau abdan. Kenapa nasab itu? Bisa. Menyerah. Bantu yang lain. Yang lain. Pak Firly bisa, coba Pak Firly. Walau abdan. Maf'ul bih. Terus mana ada fi'il, apa itu? Ru'yatuhu. Fi'ilnya ru'yatuhu, begitu. Yang menyebabkan dia itu maf'ul. Dia maf'ul berarti ada fi'il yang menyebabkan dia jadi maf'ul. Objeknya kan. Fi'ilnya mana? Tathbutu, begitu. Masih raguan tuh, berarti tidak percaya. Coba yang lain. Walau abdan. Sudah lewat ini belum ya? Belum ya? Insyaallah. Kalau ada kata walau berarti dia khobarnya kana. Kananya mana Ustaz? Dibuang. Berarti pembahasan yang paling sulit, termasuk bahasa paling sulit mengirab adalah mahdhuf, bab buang membuang. Paham ini insyaallah. Nanti pelan-pelan ya. Walau abdan, walau kana abdan. Jadi kalau ada walau itu berarti antum lihat setelahnya nasab, berarti khobarnya kana itu, dari kana yang dibuang. Orang Arab begitu, walau itu dorang sebuang DP kana. Kenapa Ustaz? Sebab itu tanya sama orang Arab. Bukan orang Arab yang sekarang, yang zaman-zaman dulu kala. Kalau ada alasan-alasan so terlalu mendalam, antum pakai kaidah saja. Al aslu fil lughati at-taqlid. Hukum asal dalam bahasa taklid. Kenapa suka gitu memang? Gitu. Taklid. Dalam bahasa, kenapa suka gitu? Orang Arab begitu. Kalau antum tidak bisa jawab. Baik. Hukum asal dalam bahasa ya itu taklid, mengikuti saja. Karena bahasanya doang. Walau abdan, walau kana abdan. Au unsa. Sebagai apa unsa ini? Sebagai ataf. Unsa berarti dia apa? Nasab. Tanda nasabnya dengan apa Utsman? Au unsa. Nasab dia. Nasab, tanda nasabnya dengan apa? Tanda nasabnya dengan alif. Bagaimana ini? Oh, baru tadi. Mana Taib. Dengan fathah muqaddaro ala alif. Di atas alif bengkok itu alif lazimah namanya. Di atas alif itu ada fathah muqaddarah, ditakdirkan. Di apa ditakdirkan itu? Sudah ada di kepala, tidak tertulis. Di kepala itu namanya ditakdirkan. Ra'aitu Musa, marartu bi Musa, ja'a Musa. Nah, itu isim apa namanya? Isim maksur. Semua harokatnya dimuqaddarahkan, ditakdirkan. Apa ditakdirkan? Cuma dibayangkan saja. Di ekornya situ yang bengkok ada harokat begitu. Iya. Begitu. Belajar fikih, belajar apa? Lughah insyaallah. Taib. Biar antum semangat ini belajar. Ya. Baru ingat pelan-pelan, jangan terlalu tergesa-gesa.
Al-ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa termasuk setan, termasuk godaan dari setan. Pelan-pelan belajar. Jangan terpengaruh dengan orang yang bilang khilaf, hukufi, ini pendapat apa Basri, so tanwa tinggi itu. Kemudian wala yakfi fi thubuti ghairihi minasyuhuri illa rajulani adlani. Wala yakfi, tidak cukup, fi thubuti ghairihi minasyuhur, untuk menetapkan selainnya dari bulan-bulan, untuk menetapkan bulan yang selainnya, yaitu selain min ghairihi, maksudnya min ghairi Ramadan minasyuhur. Tidak cukup dalam penetapan tetapnya hilal pada bulan selain bulan Ramadan, maksudnya. Jadi bulan yang lain juga ya ada hilalnya juga. Tuh antum Sya'ban, Syawal, untuk menetapkan tanggal 1 ya lihat hilal juga, itu maksudnya. Itu tidak cukup untuk ditetapkan sebagai bulan awal bulan-bulan itu, misalnya selain Ramadan Syawal, Sya'ban dan seterusnya. Illa rajulani adlani, kecuali orang yang menghabarkan itu harus 2 orang adlan, adil, tidak boleh 1 orang sebagaimana penetapan pada bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan berita cukup 1 orang saja yang mengabarkan, sudah wajib kita berpuasa, sudah bisa ditetapkan bulan Ramadan, walaupun 1 orang yang balia yang kasih kabar bahwa dia telah melihat. Paham di sini ikhwan? Dengan kriteria yang tersebut tadi. Adapun bulan-bulan yang lain untuk menetapkan awal bulan hilalnya tidak boleh 1 orang, harus 2 orang. Tetap harus muslim, mukallaf, adil, harus 2 orang. Bisa perempuan juga bisa 2 orang? Tidak boleh, harus 2 laki-laki. Perempuan di penetapan Ramadan, awal Ramadan tadi. Kalau di bulan lain tidak boleh, harus 2 laki-laki adlan. Rajulani adlani. Wala yakfi, dan tidak cukup. Mana fa'ilnya itu? Al-akh Satria. Wala yakfi fi thubuti ghairihi minasyuhuri illa rajulani adlani. Masya Allah, jazakallah khairan, ahsanta. Wala yakfi, dan tidak cukup, fa'ilnya adalah rajulani, adlani sifat. Berarti rajulani ini di rofa, fa'il rofa. Tanda rofanya dengan apa? Pak Yanto, tanda rofanya rajulani ini dengan apa? Dengan alif atau sumbutun nun? Tetapnya nun. Alif. Masya Allah, ahsanta, tayyib, jazakallah khair. Jadi tanda rofanya dengan alif, tanda nasabnya dengan ya, jernya dengan ya. Iya, ja'a rajulani, marartu bi rajulaini, ra'aitu rajulaini. Oke, Masya Allah. Iya Pak Ferry. Baik. Ma hiya syurutu wujuhi shaumi Ramadan? Apa syarat untuk menjadi wajib puasa Ramadan? Maksudnya apa di sini? Syarat pada diri seseorang yang dia menjadi wajib untuk berpuasa, ini yang dimaksud. Ma hiya syurutu wujubi shaumi Ramadan? Apa syarat yang harus terpenuhi pada diri seseorang agar puasa Ramadan menjadi wajib? Ini yang dimaksud judul ini. Kalau terpenuhi syarat ini, bukan syarat sah ini ya, syarat wajib. Ingat, bukan syarat sah, syarat wajib. Artinya kalau terpenuhi syarat ini berarti menjadi wajib.
Kalau tidak terpenuhi, tidak wajib. Syurutu wujubi shaumi ramadhana arba'atu asya'a. Syurutu sebagai apa itu Utsman? Hah? Sebagai badal. Pikir-pikir dulu. Pikirlah, itu pelita hati. Kata pepatah mengandung arti. Coba. Hah? Sebagai apa? Apa tadi? Mubtada. Mubtada, khobarnya mana? Syurutu wujubi shaumi ramadhana. Hah? Apa? Arba'atu asya'a, yang jelas. Jangan seperti apa? Ahwat. Tanda ridhonya dengan sukut, dengan diam. Kalau ahwat ditanya dia diam, berarti setuju dia. Yang masih apa? Cewek. Orang jangan, harus bersuara. Syurutu sujud Ramadan arba'atu asya'a, 4 syarat menjadi wajib. Kalau terpenuhi ini pada diri seseorang, maka menjadi wajib dia berpuasa Ramadan. Al-islamu wal bulugu wal aqlu wal qudratu alaihi. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga akal, yang keempat kudrah, mampu. Jadi kalau seorang itu muslim, balik, berakal, mampu, wajib dia puasa. Ada yang beliau tidak taruh di sini. Allah Ta'ala beliau maksudnya tidak apa, bersih, tidak haid dan nifas. Cuma beliau tidak tahu. Tujuannya mungkin seperti itu. Beliau tidak taruh haid dan nifas karena haid dan nifas tetap wajib puasa juga. Tapi wajib ada qada, ganti di bulan yang lain. Taib, yang pertama Islam, muslim. Ini lingkaran yang besar. Setelah itu balik, lingkaran yang di dalam yang besar tadi. Setelah itu berakal, lingkaran yang di dalamnya lagi. Setelah itu mampu, lingkaran yang lebih kecil. Jadi ini satu paket, ini tidak boleh lepas ini. Dia harus muslim, sekaligus berakal, sekaligus balik, sekaligus berakal, sekaligus mampu. Paham di sini ikhwan? Kenapa? Karena Islam masih umum kan? Islam masih umum. Ada yang berakal, ada yang balik, ada yang tidak balik. Diikat dengan balik. Sudah. Yang pertama Islam. Yang kedua balik, ikat dengan balik. Berarti yang tidak balik tidak masuk. Muslim yang tidak balik, walau tidak masuk. Kemudian balik ini diikat lagi, berakal, keluar lagi orang gila, ya kan? Dengan anak yang belum, yang masih kecil, yang di bawah mumayyiz. Kemudian diikat lagi, mampu. Ingat, kalau sudah Islam balik berakal, belum tentu dia wajib berpuasa. Bisa jadi dia tidak mampu, so tua. Siapa tiap puasa apa? So umur 90 saya. Kalau puasa saya di sini paling DP selesai bulan Ramadan saya so dibungkus. Tidak boleh puasa berarti, sudah. Oh berarti tidak wajib tiap puasa. Islam apa? Islam saya. Balik apa? Oh sudah, so banyak kali balik. Berakal apa? Berakal saya tidak gila. Tapi yang tidak terpenuhi sama saya diri ini apa? Tidak mampu. Paham di sini apa? Iya. Baik. Ada pertanyaan ikhwah? Atau kita lanjut sedikit? Lanjut saja. Ini puasa ini sedikit, ini puasa ini ringkas banget ini. Baik. Lanjut ikhwah. Baik. Tidak mampu. Tadi saya sudah orang yang sudah tua yang tidak mampu, atau orang yang penyakitnya sudah menahun, maksudnya tidak bisa diharapkan sembuh.
juga tidak mampu untuk puasa. Tayyib, ma hiya syurutu sihhati shaumi? Ma hiya syurutu sihhati shaumi Ramadhana? Apa syarat sah puasa Ramadan? Yang sebelumnya tadi syarat wajib. Yang berikutnya ini syarat sah. Apa bedanya syarat wajib dengan syarat sah? Syarat wajib kalau terpenuhi jadi wajib. Tapi kalau dia puasa bisa jadi sah gitu. Hah? Paham di sini, ikhwan? Contohnya syarat menjadi wajib balik. Berarti keluar yang tidak balik. Sekarang anak umur 10 kan belum balik. Kalau dia puasa sah tidak? Sah. Jadi syarat wajib hanya menjadikan orang jadi wajib, bukan menjadikan sah atau tidak. Tidak harus seperti itu. Tapi ada yang kalau tidak terpenuhi tidak sah, seperti orang gila, anak yang di bawah mumayyiz. Orang yang mampu juga, ini mampu atau tidak mampu. Dia misalnya rasa berat mau kalau puasa, mah akut, kalau dia puasa bisa dengan penuh ketersiksaan, menderita dia, tapi dia paksa puasa, sah puasanya? Sah, puasanya sah. Jadi syarat wajib artinya menjadikan dia jadi wajib. Kalau tidak terpenuhi berarti tidak wajib. Tapi apa sah atau tidak? Bisa jadi sah. Adapun syarat sah itu syarat wajib. Syarat sah berarti kalau ini tidak terpenuhi tidak sah. Syurutu sihhati shaumi Ramadhana sittatu asya'a. Syarat sah berpuasa pada bulan Ramadan ada 6 perkara. Wahiyal islamu wa inqita'u damil haidhi wan nifasi wat tamyizu wal aqlu wan niyatu lailan li shaumi kulli yaumin wajibin. Syarat sah yang pertama al-Islam. Yang kedua inqita'u damil haid, terputusnya darah haid, so kering, putus. Nifasi, kemudian wan nifas. Kenapa di kasrah itu? Hah? Ataf ke mana? Ataf ke haid. Inqita'u damil haid wang qita'u damin nifas. Begitu kalau antum mau ataf sama dengan mengulang yang sebelumnya. Inqita'u damil haidhi wang qita'u damin nifas. Begitu. Nifasi, makanya dia di kasrah karena ataf ke haid. Yang lain tamyizu wal aqlu tetap rafa' toh? Yang pertama Islam, yang kedua terputus terputus darah haid, so kering, so bersih maksudnya, atau nifas terputus bersih. Tamyiz berarti yang di bawah mumayyiz tidak sah. Anak umur 3 tahun, 4 tahun tidak sah puasanya. Kalau 7 tahun ke atas itu sudah sah. Wal aqlu berakal berarti keluar orang gila-gila tidak sah. Biar dia hafal Al-Quran 30 juz. Ada orang gila hafal Al-Quran? Ada ya. Ada keluar di pondok dia hafal juz 30 juz. Setelah itu dia jadi gila, tapi hafalannya masih melekat. Wan niyatu, kemudian syarat yang berikutnya yang keenam, niat. Lailan pada waktu malam, li shaumi kulli yaumin wajibin, untuk puasa setiap hari, untuk puasa yang wajib. Untuk puasa setiap hari yang wajib. Nah, yang keenam ini niat. Jadi kalau antum tidak niat tidak sah puasa. Tapi kata beliau lailan, pada waktu malam, berarti niatnya ini di waktu malam. Kalau antum niat di waktu siangnya tidak sah. Kalau puasa wajib, kalau puasa sunnah tidak ada masalah.
waktu malam tidak ada niat mau puasa besok, nanti pagi jam 7 antum terbetik ingin puasa, boleh? Boleh, selama antum belum makan minum, belum jima, silahkan puasa, sunnah, selama belum melakukan pembatal puasa walaupun sudah pagi. Tapi yang wajib tidak boleh, antum harus berniat dari malam. Paham di sini ikhwan? Nah, kalau yang sunnah ini tidak apa-apa antum niat nanti siang. Wajib harus dari malam. Lailan li shaumi kulli yaumin wajibin, untuk puasa setiap hari yang wajib. Tayyib. Paham di sini ikhwan? Nah, kalau antum nanti siang niat tidak sah. Saya sudah jelaskan tadi, baik siang setelahnya, di siang hari puasa ini atau yang sebelumnya. Paham di sini? Misalnya antum mau puasa besok, masih siang antum sudah niat ini mau puasa besok, cukup di sini niatnya? Tidak sah itu. Nanti sudah tenggelam matahari, nah di situ waktu antum boleh coba niat, boleh. Awal niat bisa. Terbentang sampai sebelum terbit fajar, itu waktu panjang sekali itu untuk membuat niat akang itu. Paham di sini? Jadi begitu tenggelam matahari antum sudah niat saya mau puasa besok, sudah cukup. Setelah itu biar antum makan, antum minum, antum jima, antum apa, yang penting coba niat tadi. Begitu terbit fajar sudah puasa. Puasa wajib berarti. Paham di sini ikhwan? Nah, jadi malamnya itu niat. Kalau waktu sebelum malam antum niat untuk puasa besoknya tidak sah. Atau nanti siang, terbit fajar, saya mau puasa, tidak boleh, tidak sah. Harus puasa sebelum terbit fajar antum itu. Paham di sini maksudnya ikhwan? Halo? Ya, signal ada putus lain ini. Ya, halo, paham? Paham ya? Alhamdulillah. Wa niyatul lailal lisan kulli yawmin tayyib. Bisaumi kulli yaumin wajibin. Tayyib. Lailan di situ kenapa di fathah no? Usman? Sebagai dzaraf, masyaallah. Sudah kuasai dzaraf ya. Dzaraf madruf. Dzaraf makan apa zaman? Zaman. Nah, tayyib. Ahsanta. Ada pertanyaan ikhwan? Nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita maksimalkan insyaallah. Fadhal. Iya, niat kena. Dalam melakukan niat puasa itu bagaimana hukumnya? Niat atau mengajarkan anak melakukan bacaan niat puasa. Melafatkan niat. Melafatkan niat ya tidak ada anjuran melafatkan niat. Tidak ada dalilnya sama sekali. Kecuali untuk membantu saja. Artinya membantu supaya ingat. Begitu. Tujuan mazhab Syafi'i melafatkan niat itu untuk membantu niatnya supaya muncul. Mereka tidak golongkan lafaz tadi sebagai niat, tidak. Li musa'adatin niyah, untuk bisa membantu niatnya supaya muncul. Antum tanya orang yang mazhab Hambali, ya mazhab Syafi'i, bukan yang cuma abal-abal, maksudnya yang mazhab Syafi'i betul. Ulamanya antum baca kitab-kitabnya, itu tujuan lafaz niat bukan niat. Penjelasan mereka begitu. Lafaz niat itu bukan niat. Mana niat puasa, niat sholat, langsung serentak anak-anak langsung baca lafaz tuh, padahal bukan.
Di mazhab Syafi'i mereka katakan itu bukan niat, itu cuma lafaz yang dibikin oleh para ulama supaya membantu dia supaya ingat DP saya ini mau puasa, saya ini mau sholat, begitu. Bukan niat itu. Niat itu mereka faham itu di hati niat, bukan di mulut niat. Hatta kalau tatukar misalnya beda yang dia ucapkan lain dengan niat lain, yang diingat yang menjadi timbangan ada hati bukan yang di mulut. Paham di sini? Misalnya dia mau sholat, usolli fardhal maghribi, ternyata sholat isya, tapi di dalam hatinya dia ingin sholat isya, cuma di mulut dia mengucapkan sholat maghrib. Sah sholatnya? Sah. Ya, karena yang dilihat hati bukan yang di mulut. Paham di sini ikhwan? Untuk membantu saja itu. Jadi lafaz-lafaz apa itu cuma dibikin oleh para ulama. Tidak ada sama sekali dari syariat, dari hadis, dari Al-Quran. Cuma ingin supaya membantu, karena sebagian ada yang kalau dia baca itu dia niat, dapat ingat, mau ibadah ini saya. Begitu. Yang kemudian sudah dianggap nih niat oleh masyarakat. Apa niatnya? Dorong anggap niat. Padahal di mazhab Syafi'i ulama yang mengatakan itu bukan niat, itu cuma membantu supaya muncul niat. Lafaz yang diucapkan supaya membantu supaya muncul niat. Bantu saja. Mereka tidak mewajibkan itu. Tidak ada ulama Syafi'i mengatakan itu syarat sah atau wajib. Yang tidak melafatkannya tidak sah ibadahnya, tidak ada ulama. Orang bilang cuma dianjurkan saja. Antum pergi ke mazhab Syafi'i di kitab Safinatun Najah, kitab Matan Abu Suja, mereka katakan itu cuma membantu. Itu bukan wajib, bukan syarat sah, bukan rukun. Yang rukun niatnya yang itu dalam hati. Paham di sini ikhwan? Nah, jadi ya untuk apa diajar sama anak-anak? Boleh, tapi bilang sama anak-anak ini bukan niat, ini cuma ucapan. Mau pakai, mau tidak. Begitu saja. Paham di sini? Jangan juga antum terlalu ini. Antum anggap haram tidak. Antum ajarkan misalnya lafadznya niat, maksudnya ini supaya membantu niatnya muncul. Tapi ini bukan masuk bagian dari ibadah, bukan. Supaya membantu, supaya muncul niat. Artinya kalau tidak pakai ini tidak ada masalah. Oke. Nah, ulama Syafi'i mengatakan itu supaya membantu, tidak wajib, bukan rukun ibadah, bukan. Dianjurkan saja. Begitu. Iya ikhwan. Karena di sebagian orang butuh yang begitu juga. Kamu butuh. Begitu usolli, ada sembahyang kita ini sebut, ya, bantu dia untuk ingat kalau dia ini sementara mau sholat maghrib atau isya begitu. Jadi buat orang yang itulah yang suka mau ditalkin dengan yang begitu kasihan. Kalau orang yang sok kelas tinggi DP niat, tidak pakai yang begitu cuma bantu. Iya. Sok kelas tinggi niatnya kan langsung efek saya ibadah. Masa mau ke pasar, saya berniat mau ke pasar, mau beli sayur, mau beli ikan, mau beli itu yang menggerakkan antum ke pasar sudah itu niat, itulah. Iya. Nah, itu ya. Jadi artinya jangan sampai juga kita salah paham sama orang yang bermazhab Syafi'i. Orang tuduh orang menetapkan syariat padahal tidak ada dalil. Mereka tahu itu tidak ada dalil. Ulama Syafi'i paham itu tidak ada dalilnya. Mereka paham. Mereka jelaskan itu bukan niat. Paham ini? Nah, bukan masuk tata cara ibadah. Diucapkan supaya bantu saja supaya muncul niat. Barangkali ada yang lupa dengan dia sebut dapat ingat.
Mau ngarati? Alhamdulillah. Iya Ipang. Paham sekali Ipang. Baik. Nah, silahkan. So, tadi yang bertanya siapa? Yang bertanya. So, paham ya? Alhamdulillah ya. Silakan Pak Ferry. Maaf Ustaz, sebelumnya anak ini mungkin tidak lari dari konteks, tapi mungkin ini ada hubungan Ramadanan, konteks persiapan Ramadan. Jadi pertanyaan saya Ustaz, bagaimana dalam fikih Hambali pelaksanaan sholat tarawih Ramadan? Ini dalam jumlah rakaat. Jumlah rakaat. Insyaallah dengan dalam ini menjadi pertimbangan bagi pelaksanaan salat tarawih Ramadan. Tidak disebut. Taib itu di mazhab yang 4, antum pergi ke mazhab Syafi'i, pergi ke mazhab Maliki, pergi ke mazhab Hanafi, pergi ke mazhab Hambali. Pelaksanaan sholat tarawih itu 20 rakaat. 20 rakaat. Segelintir saja itu yang mengatakan hanya 8. Sedikit sekali, dan itu entahlah mazhab apa. Yang jelas yang 4, mazhab yang 4 20. Hadisnya dhaif, bukan permasalahan hadis dhaif, permasalahannya turun temurun. Siapa yang kasih ajar itu tabi'in 20 rakaat, 2 bikin. Tabi'in tidak melihat sahabat apa sembahyang begitu. Orang kan berbaur dengan sahabat. Ada perkara yang tidak boleh, tidak bisa kita lihat dari sisi hadis dhaif atau lemah, bukan. Ada amalan yang turun temurun, yang diamalkan terus dari zaman sahabat, dari zaman tabi'in. Sahabat kan dia lihat dari Rasulullah itu. Setelah itu sahabat tabi'in lihat dari sahabat. Dan itu yang teramalkan sampai sekarang di Mekah dan Madinah, 20 rakaat. Mau ngarati. Tapi jangan bakal aja gara-gara 28 ini tiada masalah. Mau antum kerjakan 8, kerjakan 20, yang penting bukan sholat, yang penting tumakninah. Cuma kalau bikin 20 berarti DP bacaan kasih pendek. Kalau 8 kasih panjang, begitu. Cuma berbeda itu ulama, mana yang lebih afdol, bacaan yang panjang atau ruku yang banyak, sholat berdiri yang banyak. Ada perbedaan lagi kalau perawat tentang afdolnya mana. Kita sholat misalnya sholat malam, antara kita mau baca panjang tapi rakaatnya sedikit, dengan baca pendek tapi rakaat banyak. Ada yang mengatakan yang afdol rakaat banyak biar bacaan pendek, karena kita ulang-ulang kali sujud ruku, sujud kita ruku, itu ibadah luar biasa, itu pahalanya luar biasa sujud ruku. Mau ngerti? Sekarang sampai sekarang kan masih teramalkan itu 20 rakaat di Mekah dan Madinah. Paham di sini ikhwan? Terus sisi yang lain juga tidak terlalu gesekan dengan masyarakat kalau bikin 20. Tidak ada ulama yang bilang sesat 20 rakaat. Kalau ada berarti dia sesat. Tidak ada ulama yang begitu. Ini masalah ijtihad. 4 mazhab ini Pak. Bukan cuma mazhab, itu kan yang teramalkan dari zaman dahulu kala, dari zamannya tabi'in, zamannya Umar bin Khattab. Pengamalan 20 rakaat. Hadisnya dhaif. Dalam sisi ilmu hadis dhaif, tapi dalam pengamalan turun temurun para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sampai sekarang itu yang hidup-hidup sekarang kan orang pernah lihat sampai kakek-kakek nenek sampai zaman dahulu kala itu yang orang lihat. Mana yang lebih kuat?
yang teramalkan secara turun-temurun dan itu yang dia lihat, atau yang Mbak bilang ini dhaif. Kalau dhaif kayak 1 tambah 1 2. Hadis dhaif, amalan dhaif, salah antum begitu, tidak boleh. Karena dalam menetapkan hukum bukan cuma bersandar pada hadis, ada aspek lain, dalil. Dalil kan banyak. Al-Quran, hadis, ijtihad, ijma', ijtihad, qiyas. Ada af'alus sahabah, perbuatan sahabat juga bisa jadi dalil. Hadisnya dhaif ini. Terus kalau dhaif, amalan dhaif, ya belum. Orang yang tidak belajar ya bilang begitu kan. Jangan. Amalan lain. Nah, orang belajar fikih begitu. Ada memang perkara yang walaupun hadisnya dhaif tapi itu diamalkan turun-temurun dari zaman dahulu kala. Baik. Insyaallah. Dan tidak ada ulama satupun, satu biji siapa yang bilang sholat 20 rakaat sesat? Ada? Tidak ada ya ikhwan. Baik. Nah. Jadi kalau mau amalkan 20 bisa kasih pendek bacaan. Amalkan 8 kasih panjang bacaan. Intinya kan tumaninah tuh. Iya, ikhwan. Jangan 20 pakai sistem apa ini? Pakai helm, Sampai yang tidak sadar diri itu. Baik. Paham di sini ikhwan? Alhamdulillah. Coba kalau di 20 di 11 ini. Dari zaman dulu itu begitu ya Allah. Akhirnya menjadi ciri. Yang aneh ini dijadikan ciri manhaj, dijadikan ciri orang yang bermanhaj salaf 8 rakaat, yang 20 ini bahaya ini ya Allah, kesalahan jauh sekali. Ya Allah ya Rabbi, insyaallah amalkan, bikin 20 begitu. Sesekali misalnya mau bikin 8, oke, kasih tahu imam, kasih tahu mau bikin 8 orang saya baca panjang-panjang ini. 1 rakaat saya baca 1 juz. Besok tinggal 2 orang. Baik. Paham di sini ikhwan? Kasih tahu imam. Saya bikin 20, juz 30 insyaallah kelar. Tidak ada masalah. Insyaallah. Ada lagi yang lain? Silakan. Apa itu? Sisa orang yang berkeyakinan dia ada orang yang anak tahu dia berniat cuma 1 malam untuk 30 hari ke depan, maksudnya untuk sampai selesai Ramadan. Dia tahu maksudnya harus banyak malam, tapi dia menjadi cuma 1 kali untuk 1 Ramadan ini. Anaknya Ramadan sampai terakhir. Tapi malam hari iya, dia ini orang yang beramal ini dia ikut siapa? Ada ulama yang dia ikut. Begitu. Kalau dia bilang saya tidak tahu, beramal di atas kejahilan itu. Kalau dia bilang saya ikut mazhab, kalau dia tidak tahu mazhab, saya ikut pendapat Imam Syekh Utsaimin misalnya, dia dengar itu fatwa boleh dalam 1 masa Ramadan untuk niat seterusnya sampai bulan untuk niat sebulan penuh. Kalau dia dengar ada ulama berpendapat seperti itu, dia beramalkan dengan pendapat itu boleh itu. Berarti dia beramal di atas taklid. Di atas taklid bagi orang yang belum mampu beristihad sah. Yang jadi masalah dia tidak tahu. Yang begitu siapa? Ulama siapa? Saya tidak tahu. Pokoknya saya selama ini tidak begitu. Tidak bisa beramal di atas kejahilan itu. Paham di sini?
berusaha kalau antum tidak tahu dalil, berusaha untuk sandarkan apa yang antum amalkan di atas ahlul ilmi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak tahu, tanya sama ahlul ilmi. Menunjukkan pertanyaan kita, kemudian kita ikuti apa yang dia jawab itu dari ulama tadi itu, kita amalkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taklid namanya. Allah sendiri yang menyuruh kita seperti itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Berarti beramal di atas taklid bagi orang yang tidak mampu beristihad, meneliti dalil, boleh, sah, diterima oleh Allah. Siapa yang bilang? Allah dalam Al-Quran tadi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Saya tidak mau taklid Ustaz. Ya, teliti sendiri di dalil. Bukan kita para ulama sana. Antum langsung teliti sendiri, mampu, tidak mampu. Ya, sama dengan bukan pilot mau suka kasih terbang pesawat. Nah, bisa tapi jatuh di tampalayang gitu. Paham di sini, ikhwan? Jadi sesuai kemampuan lah. Orang mampunya cuma ngikuti, ya ngikuti. Tapi yang dilihat orang yang diikuti, harus orang punya kapasitas, punya ilmu. Jangan yang tidak jelas, DP agama, DP ilmu tidak jelas, mau ikut jangan. Paham, ikhwan? Nah, jadi itu memang ada ulama berpendapat seperti itu. Yaitu dia cukup, yaitu Hanafi. Mazhab Hanafi berpendapat cukup di satu masuk awal Ramadan niat untuk sebulan penuh sudah sah, sudah. Nah, kalau mazhab Hambali tidak boleh, harus tiap malam, perbaharui tiap malam. Tiap malam harus niat puasa besok Ramadan. Besok lagi DP malam, DP siang mau untuk puasa besok tidak boleh, harus DP malam atau baniat. Begitu. Oke? Nah, kalau sudah dengar ini dia berpendapat yang sana, misalnya saya ikut pendapat ini, ya silakan. Ayo kan, taklid sama ahlul ilmi. Jangan taklid sama orang yang tidak jelas. Apalagi tidak taklid sama sekali, jahil. Dapat dari mana? Pelajari di mana? Dengar dari mana? Tidak tahu saya. Pokoknya saya rasa sogaga itu apa ini? Bagaimana ini? Itu jahil, tidak boleh seperti itu. Itu bukan taklid, jahil. Taklid masih bagus. Masih mengikuti perintah Allah dia kan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini bukan bertanya, bukan apa. Cuma lihat-lihat tengok, so pakai jenggot sana, pakai sorban apa, sudah saya ikut dia. Jangan kaget dia dukun apa. Tidak paham, tidak pernah belajar kan. Kemarin kan saya ceritanya Syekh Utsaimin kan DP pakaian kan biasa-biasa terus jenggot. Ada orang berdekat sama beliau tanya, "Ya Syekh, apa hukum ini?" Dia ceritain. Syekh Utsaimin lihat ini orang, "Kenal saya?" Syekh Utsaimin tanya, "Kenal saya?" "Tidak." "Tidak kenal saya?" "Tidak." "Oh, kalau begitu ngana pikir lajnah," dia bilang, maksudnya ada dewan fatwa di situ. Di bagian memang di masjid itu kan ada ruangan kan, kantor apa. Situ tanya di situ sama ulama di situ. Syekh Utsaimin bukan cerita tawaduk, tidak tawaduk, bukan permasalahan Syekh Utsaimin ingin mengajarkan orang ini bertanya harus tahu siapa yang ditanya. Tidak boleh asal tanya, lihat so jenggot panjang, so tua, so apa, so sorban, so lingkar-lingkar di kepala. Baru asap lagi. La quwata illa billah. Baru sorban apa, tanya hukum jenggot apa, so pakai cila lagi tuh. Tanya hukum. Tidak dikenal orang tidak boleh. Tidak boleh, ikhwan. Harus kita tahu ini orang riwayatnya belajarnya di mana, ya kan? Harus jelas ini orang pernah belajar, pernah menuntut ilmu. Kalau tidak tahu tidak boleh. Itu Syekh Utsaimin itu tak tanya. Dia ini juga pelajaran bagi itu orang. Antum kalau ditanya ada orang antum tidak kenal, tanya hukum sama antum, jangan antum langsung jawab.
Tidak boleh, ikhwan. Dia tidak kenal antum, bagaimana? Ajarkan sama dia. Antum kenal saya? Tidak. Oh, jangan bertanya sama orang yang tidak kenal. Begitu. Walaupun antum so LCM atau dokter apa, tidak boleh langsung jawab. Tanya sama orang. Dia tidak kenal antum, kecuali dia kenal. Iya kan? Tanya. Pernah belajar itu. Alhamdulillah. Taib, so tidak ada ikhwan, semua jam 9 itu. Taib, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita ikhwan, menerima amalan kita, menyembuhkan orang yang sakit di antara kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.